Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Aku pengen tahu nih dari perjalanan bisnisnya Neutral Craft ini pasti ada jatuh bangunnya nih Teh ya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman perjalanan bisnisnya yang pada saat jatuhnya gimana, terus cara bangkitnya gimana gitu. Iya, jatuh bangunnya banyak ya yang dengan air mata lah gitu ya. Karena ini apa ya, bisnis yang pertama dari bisnis distribusinya deh ya, distribusi barang. Kan aku ngimpor barang nih. Uh, dan nggak banyak juga ya yang melakukan apa, jual bahan craft yang impor terus ngimpor sendiri. Kan ada juga yang cuma ngambil dari distributornya aja. Tapi karena aku nggak ada distributornya di sini gitu kan. Kalau ada distributor sih ngapain mesti repot-repot ya sourcing sendiri ke luar negeri. Tapi karena seninya agak unik begitu, belum ada yang jual bahannya misalnya ya, ya akhirnya harus ngimpor sendiri. Nah, di impor itu banyak cerita lah. Impor itu bikin sakit kepala lah ya. Nggak banyak orang yang bertahan ternyata di apa, bisnis ngimpor kayak gini. Dan ya aku juga merasakan sih ada apa ya, masalah di dokumen, barang kita satu paket barang pernah disita negara gitu, karena ada masalah dengan dokumen lah ya. Akhirnya itu barang tuh harus hilang gitu aja. Jadi hal-hal seperti itulah lebih ke urusan birokrasi ya kalau untuk ngimpor barangnya. Terus kalau untuk kelas itu suka dukanya kalau ngajar di luar kota ya, di luar daerah itu kadang apa ya, ada kendala di perjalanan, ada kendala dengan penyelenggara. Karena kan kita juga ngajar bukan cuma di Bandung atau Jakarta yang deket ya, ada juga keluar pulau. Terus pernah juga ngajar di Bangkok sama di Singapura. Karena itu mesti ngirim barang duluan, barangnya nggak bisa kita bawa di pesawat karena nggak boleh dibawa, itu kayak barang nggak berbahaya sih tapi nggak diizinin di pesawat tuh. Akhirnya kita harus kargonya berangkat duluan. Begitu kita harus mastiin barang itu kalau nyampe kan pas kelas. Nah itu agak deg-degan. Begitu kita pernah pengalaman juga yang karena Natural jadi kayak IO juga akhirnya ya, ngundang guru dari luar untuk ngajarin teman-teman Indonesia. Kita udah beberapa kali ngundang guru dari Malaysia dan beberapa kali ya dari Malaysia 2 atau 3 kali gitu. Guru dari Rusia, master aku yang dari Rusia ini kita undang 2 kali ke sini dan selalu ada cerita entah itu dengan imigrasi, ngurus visanya, gitu-gitu deh. Sampai beneran kayak berair mata gitu. Masya Allah. Itu pada saat menghadapi itu pernah nggak sampai udah nyerah aja, atau misalnya sempat ya gimana cara ngebangkitin semangatnya lagi lah gitu? Ya, pernah sih sampai kayak di titik apa ya, mikir kayaknya nih saya udah habis nih bisnisnya, karena kita udah berhadapan sama hukum ya. Waktu itu kita ada masalah sama imigrasi ya karena ngundang orang luar dan harus ngurus ini itu. Ini udah kita udah dipanggil ke kantor imigrasi, udah siap dengan apa, hukuman atau denda yang di depan mata gitu ya, dan udah pasrah aja nih, siap-siap aja jual rumah saya bilang kayak gitu, sampai ada bahasa kayak gitu. Tapi ya akhirnya kekuatannya adalah doa sih yang pertama ya, berserah diri, berdoa, udah itu aja sih. Kesananya apa ya, usaha manusia aja, saya minta bantuan ke sini, minta ngobrol bla bla, tapi yang pasti sih doa dulu yang apa, kekuatan terbesar itu ya, doa dan dukungan juga dari orang-orang terdekat, dari pasangan, dari suami, dari keluarga juga gitu ya. Itu yang masalah imigrasi itu kenapa sih Teh? Di penasaran deh. Itu ya namanya ngundang orang luar ke sini ya, ada perizinan yang kayak kita nggak lengkap lah, lebih karena kita nggak tahu sih, karena kita bukan IO yang apa, ngundang artis penyanyi Hollywood misalnya kayak gitu ya. Prosedurnya kita ikutin sepengetahuan kita gitu, terus ternyata di tengah jalan ada yang kita apa ya, ada yang miss dari kitanya gitu ya. Akhirnya ditegur, terus kita harus menyelesaikan itu di kantor imigrasi misalnya seperti itu. Jadi ya, tapi itu udah masuk kayak hampir ke ranah hukum gitu ya. Oh ini serius nih gitu, bukan cuman negor biasa aja gitu. Nah itu pengalaman
paling apa ya, berkesan juga, dan paling menguji mental sih sebetulnya waktu itu. Dan itu gimana cara menyelesaikannya Teh? Menyelesaikannya ya akhirnya dihadapin gitu. Jadi kayak waktu itu kita pernah ngadain kelas tuh di Jakarta sama di Bandung. Harusnya kita udah besoknya itu kita harus udah mulai kelas di Bandung, tapi karena aku masih harus ngurusin imigrasi, akhirnya tim, guru, suami, terus tim yang lain tuh udah berangkat ke Bandung karena besok harus kelas. Sementara aku ditinggal sendiri di Jakarta karena harus menghadapi ini. Paspornya diambil misalnya gitu ya. Kita mesti urusin itu, dan ya udah hadapi sendiri, minta ada bantuan temen lah yang di Jakarta, ya hubungi teman paling gitu aja. Akhirnya alhamdulillah beres sih. Tanpa ada masalah hukum gitu maksudnya. Gitu. Jadi itu doanya apa tuh doanya? Doanya yang apa, saya masih ingat didoain sama suami ya, sebelum suami pergi ke Bandung itu ya didoakan begitu, dari ibu terutama ya. Alhamdulillah mama itu selalu ibu selalu mendoakan anak ya, dikasih doa Allahumma yasir wala tu'asir. Nah itu saya paling ingat, itu aja, zikir itu aja terus dari mulai malam tuh tidur sampai besoknya mau menghadap lagi tuh itu aja terus doa begitu. Udah pasrah aja sih, dan ya Allah pasti udah punya rencana terbaik lah gitu. Dan semuanya alhamdulillah selesai dengan indah ya, dengan cara Allah yang indah gitu. Kalau misalnya aku tanya kesalahan yang pernah diperbuat oleh Natural Crafts, itu paling itu ya Teh ya, yang memang kesalahan yang ya maksud yang terlewat yang tidak jauh dari perhitungan kita gitu ya. Iya, itu salah satu ya. Kesalahannya lebih ke ini sih, tentang perdokumenan ya, kayak dengan bea cukai kan kita berurusan dengan dokumen-dokumen perdagangan kayak gitulah ya. Beberapa kali sih sebenarnya ada yang bermasalah itu barang di dokumennya gitu. Akhirnya kita masih belajar lagi. Harusnya harus menyediakan dokumen apa sih, terus kita yang kurang apa sih, dan di pengiriman selanjutnya kita perbaikin gitu. Dan sekarang Natural Craft sudah lancar, sudah tahu seluk-beluknya semuanya gitu. Dan sekarang tantangan apa lagi nih yang bakal Natural Craft hadapi? Kelihatannya apa gitu di depan? Ya alhamdulillah kalau untuk sekolahnya kita di dalam ekspor-impor barang gitu ya, udah lumayan naik kelas lah bisa dibilang, walaupun kita masih jauh ya dari istilah seorang eksportir atau importir, karena kita juga ngirim barang ke luar negeri kan, pengiriman itu. Jadi sama-sama masih belajar, kita juga sama tim, hanya udah lebih paham lah sekarang. Nah, kalau tantangannya sih sekarang lebih ke kita jangan ada di zona nyaman terus. Misalnya kalau dengan sekarang aja ya udah bisa hidup ya sebenarnya, tapi kan apalagi kedepannya yang kita bisa jadi apalagi kedepannya, kita bisa memberikan manfaat apalagi kedepannya, atau dari segi omset kita harus naik nih omsetnya biar bisa bermanfaat lebih banyak untuk karyawan, untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi ya sekarang lebih belajar ke digital marketing, kita perdalam lagi ngurus tim, pembagian tim itu kan, ngurus SDM tuh kayaknya pembelajaran tiada henti lah ya. Harus terus kita upgrade, terus tim itu dilatihnya seperti apa lagi, dan saya juga harus upgrade ilmu terus sih sebenarnya. Ini lagi libur aja nggak upgrade ilmu, biasanya tiap tahun itu selalu ikut kelas gitu. Goalsnya apa sih 5 tahun ke depan untuk Natural Crafts? Oke, goalsnya 5 tahun ke depan, ini tuh karena ini kan kita lagi di masa pandemi ya, goalsnya itu kayak berubah. Sekarang itu kita goals, kita nggak tahu pandemi berapa lama lagi. Sekarang itu benar-benar kita 2 tahun ke depan tuh untuk bertahan. Di 2 tahun ke depan untuk bertahan ya. Untuk 5 tahun ke depan kita pengen sih menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia untuk tahu tentang craft ya lebih banyak, karena yang kita lihat craft ini bukan dari sisi bisnisnya aja, kita melihat craft ini bisa membantu orang untuk lebih mengatasi anxiety atau mengatasi stres ya, karena itu pengalaman dari ketemu murid-murid ya yang kita ajarin, itu banyak yang benar-benar butuh craft ini untuk melepaskan stres mereka. Dan di craft untuk anak-anak juga kita pengen lebih mengenalkan lagi variasi craft ya, karena kerajinan tangan untuk anak SD kan tahu ya ya kayak gitu-gitu lah, melipat kertas, menempel apa. Nah ternyata dekoupage ini bisa jadi salah satu alternatif
kerajinan tangan yang bisa dipelajari juga untuk di kurikulum sekolah gitu. Jadi lebih ke menjangkau lebih banyak orang untuk tahu tentang craft itu. Gimana tantangannya teh untuk menghadapi fenomena orang udah banyak yang memang lebih cenderung mager ya istilahnya, jadi pegang HP gitu kan, jadi lebih banyak gadget gitu. Dan ini apa namanya kan mungkin kalau dulu sih memang untuk memperkenalkan yang kerajinan-kerajinan itu lebih mudah. Kalau sekarang lebih sulit atau gimana teh tantangannya menghadapi perkembangan fenomena yang orang memang cenderung pengen mudah, pengen cepet gitu kan, biasanya gitu. Ya, ya memang ada macam-macam ya kayak karakter orang. Kayak ada orang yang pokoknya saya tuh pengen sekali belajar langsung jadi gitu. Itu memang kita harus saya sendiri sebagai apa ya, yang bagian kreatifnya lah ya, harus menekan ego untuk yang nyentuhnya nggak usah yang susah-susah gitu. Orang tuh kan pengennya cepet. Kita harus ngikutin pasar juga ya. Jadi menyeimbangkan antara idealisme kita untuk menciptakan hal yang baru, tapi juga harus ngikutin pasar yang maunya kayak gimana pasar itu. Jadi kayak sekarang tuh orang pengennya bikin yang cepat, ya udah kita kasih tutorial yang cepat. Tapi ada juga market yang dia benar-benar pengen seninya itu unik dan yang rumit gitulah. Ya kita sediakan juga. Jadi kalau sekarang sih ngikutin pasar aja, maunya kayak gimana, mana yang bisa kita penuhi, ya itu akan kita bikin produknya. Karena bisnis itu kan tentang menjawab masalah orang ya. Jadi ya kita lihat aja fenomena yang terjadi di orang itu apa. Mereka pengen bisa menghias toples misalnya, let's say gitu ya. Udah kita sediakan tutorial itu bahannya. Memang kisarannya usia berapa sih teh penggemar craft ini, natural craft ini? Kalau yang jadi konsumen kita target marketnya sih perempuan usia 24 sampai 44 tahun ya, sekitar usia itu. Ya, yang di atau lebih tua ada. Cuman sekitar usia itulah, jadi ibu muda dan ibu yang sudah mapan lah ya. Yang udah nggak banyak pikiran gitu ya, maksudnya nggak banyak pekerjaan, santai di rumah mungkin ya, jadi ngulik apa, jadi mereka seneng gitu. Untuk ngisi waktu luangnya di rumah. Dan ada juga yang udah lanjut usia mungkin ya, udah nggak ada anak-anaknya di rumah, anak-anaknya udah nikah semua, cucu-cucunya udah ada yang udah gede juga, dan dia perlu kegiatan untuk mengisi hari-harinya gitu. Apa yang membedakan Teteh dulu pas awal membangun Natural Craft sebagai entrepreneur ya ini dan sekarang? Yang pasti beda ya, waktu dulu mulai itu lebih banyak, terus terang sih lebih banyak ego aja. Karena aku nggak bisa memungkiri kalau dulu tuh pengen bikin craft itu untuk impress orang. Kayaknya tuh semua penyakit kita pernah punya penyakit itu ya. Kita pengen orang melihat kita, oh ini bisa, itu bisa gitu ya. Tapi akhirnya kesini-sini mulai menyadari dan mulai melihat itu nggak sekedar untuk impress orang loh kita bikin craft itu atau punya bisnis itu, tapi untuk lebih memberdayakan orang, apalagi udah berpengalaman punya karyawan. Oh ternyata kita tuh kayak dulu pernah pengen berhenti bisnis ini, kayaknya udah cukup lah, udah capek gitu kan, banyak masalah gitu, udah berhenti aja. Tapi ingat lagi, ini karyawan masa diberhentiin ya hanya gara-gara kita malas gitu ya. Terus orang-orang yang supplier tukang kayu, tukang apa gitu ya, yang kita biasa beli itu gimana gitu. Akhirnya semangat lagi. Jadi ya dulu lebih ke ego pribadi aja melakukan bisnis ini. Kalau sekarang lebih ke ingin bermanfaat aja untuk sebanyak mungkin orang sih. Dengan melalui bisnis ini kan bisnis hanya sebagai wasilah aja gitu ya. Gitu. Amin. Satu lagi teh terakhir nih beneran. Apa yang mau disampaikan oleh Teh Nisa yang sudah mengalami perjuangan yang lama ya bisnisnya kepada teman-teman Cubis sebagai selaku pemula bisnis, atau yang memang sekarang lagi sedih karena menghadapi pandemi gitu ya Teh ya, bisa nggak coba Teteh kasih motivasi atau apa gitu saran untuk mereka? Ya mungkin sedikit sharing aja ya, karena saya juga masih sama-sama belajar menghadapi situasi yang serba tidak terduga di masa sekarang. Jadi kalau bisnis dimulai dari hati, dimulai dari passion ya. Kalau kata orang katanya bisnis dengan passion itu enggak lah gitu kan harus tetap aja ngitung bisnisnya. Iya sih, tetap harus punya perhitungan bisnisnya, tapi kalau nggak didasari passion itu kita akan capek. Tapi ketika kita udah passion di situ,
mau naik turun segimanapun, mau kita dibanting, ditonjok segimanapun, kita akan bertahan gitu. Karena Setuju. setelah Naturaf itu sebenarnya sempat punya bisnis di yang vakum 5 tahun itu, ada bisnis fashion, bikin baju anak, tapi itu berdua sama teman. Ketika pecah kongsi sama teman karena dia pindah negara ya, akhirnya ternyata passion aku tuh bukan di fashion ya, bukan di baju anak, aku tuh hanya senang menjalankan bisnis online-nya aja. Akhirnya udah berhenti. Nah, balik lagi ke Naturacraft, ternyata ini yang benar-benar jadi passion aku. Jadi dari situ makin yakin kalau kita memang udah suka di bidangnya, mau segimana tantangannya sebesar apapun, kita akan bisa tetap menjalani. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi lesu bisnisnya, jangan takut untuk pivot itu apa ya, berganti bisnis atau nutup bisnis yang lama buka bisnis yang baru, karena kita udah melakukan 7 kali sebetulnya. Jadi antara Naturacraft 2008 sampai sekarang itu ada 7 bisnis di antaranya. Jadi bukan cuma ini aja. Aku sama suami bisnis. Oh gitu. Sewa mobil, fried chicken yang gerobakan gitu kita pernah juga. Nah itu, ya sebenarnya di antaranya itu kita banyak banget sekolahnya. Jadi dan terakhir itu kita punya bisnis kuliner yang lumayan udah settle, tapi ternyata di 1 tahun terakhir bleeding terus, kita nombokin terus, akhirnya kita tutup. Kita berani untuk nutup dan move on gitu. Jadi kalau teman-teman yang sekarang lagi bingung kenapa bisnis yang yang ini lesu, belum tentu harus langsung berhenti, coba gali dulu. Kayak Naturacraft kan ini bukan barang primer loh. Naturacraft itu kebutuhan keempat ya, tersier gitu. Bukan sanang, bukan pangan, bukan papan, kita seni kan. Tapi alhamdulillah masih bisa bertahan karena kita nyari celah gitu. Ayo cari celahnya di mana produk itu bisa masuk, cari masalah orang yang produk kita bisa memenuhinya. Kalau misalnya memang udah nggak bisa, it's okay untuk menutup bisnis lama, move on ke bisnis baru, itu tuh bukan suatu aib gitu, nggak apa-apa. Asal teman-teman tetap punya passion di situ, gitu Teh. Masya Allah. Ya oke banget nih, ini nasihatnya bagus banget, aku suka banget. Ya Allah, sama-sama sharing ya teman-teman Cubis ya. Aku juga bisa belajar soalnya. Semoga kita bisa terus maju, bisa bermanfaat juga untuk umat ya Teh, dengan amin kita semua ya. Amin. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Teh ke teman-teman Cubis, misalnya tentang program Naturacraft atau produknya apa saja gitu. Ya, silakan buat teman-teman Cubis yang mungkin punya passion juga di bidang seni atau kerajinan tangan. Kalau mau mencoba hal yang baru, menantang diri dengan hal yang baru atau menambah ilmu, boleh silakan ke Naturacraft. Kita bisa belajar decoupage, bisa belajar seni sospeso dan sculpture painting di Naturacraft, dan kita juga sediain bahan-bahannya. Teman-teman bisa juga lihat tutorial-tutorial kita yang gratis ada di Instagram @naturacraft atau Facebook Naturacraft Indonesia. Jadi kita welcome banget kalau ada teman-teman yang mau belajar. Ayo kita melepas stres di sini ya dengan berkreasi gitu. Itu aja Teh nanti. Oke, makasih banyak ya Teh atas waktunya. Jazakillah khair ya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa terus menjalin silaturahim ya, walaupun masih dalam masa pandemi ini. Amin. Jangan lupa nanti dilihat tayangannya. Siap. Oke Teh, makasih banyak ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.